Teman-teman mau nggak kalau jadi dokter Kamelia pacaran sama Amar Zoni, tapi Amar Zoni ada di dalam sana gitu. Mau atau tidak gitu. Tapi dengan syarat ini teman-teman, dengan syarat. Syaratnya harus tap-tap layar. Nah ini ya kita kurangi beban kita yang lagi keras-keras itu ya. Kita kurangi keras-keras itu, kita bicara yang damai-damai aja lah. Kali ini kita bicara tentang cinta. Nah, ini kalau dilewatkan juga kasihan juga teman-teman. Jadi ada berita di terakhir, saya baca dulu ya. Nih, Amar Yoni larang dokter Kamelia bicara, takut hukuman. Nah ini, tapi saya nggak baca ini ya, saya langsung saja ke sini ya. Kita dengarkan saja sendiri, kemudian nanti teman-teman bagaimana pendapatnya. Oke? Setuju? Setuju. Kita bicara yang asik-asik ya teman-teman ya. Teman-teman juga tapping aja yang asik-asik. Anda setuju atau tidak setuju? Alasannya apa terserah Anda ya. Kamelia jatuh cinta dengan Amar Zoni. Setuju? Setuju. Alasannya ya karena jatuh cinta gitu. Tidak setuju. Kenapa? Karena dia ada di dalam. Ah, bla bla. Silahkan saja. Itu sah-sah saja teman-teman ya. Sah-sah saja. Tapi sebelumnya mari kita dengarkan dulu ya. Nanti teman-teman naik bersama saya. Saya sebelumnya mohon maaf ya teman-teman ya. Mohon maaf sekali. Aku bangun tidur. Oh, bangun tidur aja bisa ngecaprak tuh. Coba bagaimana kalau aku tidur tadi ngantuk terus tidur. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Gimana yang sedang menjalankan ibadah puasa? Masih semangat apalagi udah mulai dalam jam-jam ngantuk? Tetap semangat dong ya karena hari Apakah Anda masih tetap semangat? Ya walaupun ngantuk, walaupun tidur itu tetap semangat teman-teman. Ini tentang cinta. Ayo bangun dulu, bangun dulu. Ini tentang cinta. Ya bagi teman-teman yang belum jatuh cinta, ayo nonton, ayo nonton. Teman-teman yang sudah kehilangan cinta, ayo nonton. Teman-teman yang putus cinta, nonton sini. Teman-teman yang muak dengan cinta, nonton sini ya. Seperti saya ini sudah muak dengan cinta. Tidak ada lagi yang namanya cinta, sudah habis. Habis. Saya sudah kehabisan cinta, kehabisan kata-kata. Wis, dihapusi, ya kan? Ngerti gak dihapusi? Ya, inilah yang namanya putus cinta ini ya. Kita dengarkan bersama-sama. saya Kak Rose tetap menemani Anda di acara Rumpi. No Secret. Semua juga hadir di sini. Saya ditemani oleh Om Daniel di pojok sana dan tentunya juga sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Yang pertama ada Dokter Kamelia. Halo dok. Ini kemarin dia diwawancara kita jadi pakai baju hijau, podo mbak aku. Loh, aku biru ya? Wah, bangun tidur ini. Aduh, bangun tidur jadi biru, jadi hijau. Baik ini ya. Ayo teman-teman yang sedang jatuh cinta silahkan. Kecuali kalau teman-teman yang sudah putus cinta jangan ke sini ya, jangan ke sini. Kalau teman-teman yang tak butuh lagi cinta nggak apa-apa di sini ya. Ini malam ini kita membahas Dokter Kamelia. Siapa Dokter Kamelia? Dokter Kamelia adalah seorang wanita cantik, ayu, gemoy, dokter, kemudian banyak duit. Ini paling asik nih yang terakhir tuh, banyak duit. Kita dengarkan ya teman-teman, kita dengarkan. Teman-teman boleh tapping, teman-teman pasti nanti naik, pasti. Tapi saya tak ngecaprak dulu ya. ingin tahu kan ya sampai harus ngerasa capek banget gitu ya. Katanya kemarin Dokter Kamelia kita sudah sampaikan ya, capek sekali katanya ngurus Amar Zoni. Saya rasa kalau namanya cinta itu tidak ada capeknya. Pokoknya capek ya tetap cinta. Ya kan? Capek itu cinta. Pegel cinta. Semua cinta pokoknya
harus cinta. Tidak perlu ada capek-capeknya. Tapi saya minta nih teman-teman tap-tap layar dulu, oke? breakdown. Ada apa sih sebetulnya yang dia rasakan? Tapi Ya. Ada apa ini? Ada apa Kamelia? Kamelia akan buka-bukaan di sini. Ya, jujur saja teman-teman, saya sudah kehilangan cinta. Saya tak ada lagi cinta. Yang saya inginkan adalah bahagia. Apakah bahagia harus dengan cinta? Pertanyaan saya nih. Apakah bahagia harus dengan cinta? Meskipun cinta itu terpisah oleh jeruji besi. Kita simak di sini kawan. nanti kita bahas ya. Kita ke pojokan dulu seperti biasa untuk membahas yang lagi ramai di luar sana, menuai banyak perhatian dan komentar netizen. Baik itu untuk hal-hal yang ada dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Dari dunia maya, dari postingan seorang influencer yang namanya Ruce ya. Jadi dia itu bikin story dia lagi di lapangan padel ya. Nih, terus dia nunjukin badannya yang merah-merah, terus agak bentol gitu ya. Terus dia jawab gini, yang pada nanya kenapa sebenarnya aku kena campak guys. Terus dia sambil gitu dan ketawa. Tapi di lapangan padel. Dia sakit, terus tapi dia padel. Mungkin maksudnya biar sehat kali ya, gitu ya. Nah, terus di komentar deh netizen, karena kan kalau campak itu adalah amat sangat Apa dah? Duit. Lah itu sahur tuh ayam rocket chicken di situ kan udah disiapkan, minta duit gimana? Kamu mau sahur masa double? Alah, aduh, bagus. menular. Menularnya lewat apa? Udara ya. Ini buat pengetahuan buat mungkin yang lain di luar sana yang mungkin nggak tahu kalau campak itu menular ya. Nih komentar netizen coba langsung kita baca ya. Bunyinya adalah dia nggak tahu menular tapi pakai smartphone-nya untuk update IGS, padahal bisa dipakai untuk cek Google. Yang seperti ini banyak yang suka ya sekarang katanya gitu. Iya sih, nih ya, aku juga ikut setuju sih ya. Yang berikutnya coba, ya aku kadang bertanya begini loh, pada saat itu dia ke dokter kan dong, iya kan dokternya tuh emang nggak ngasih tahu kalau campak itu menular. Kalau menurut saya campak itu tidak menular. Seperti apa yang terjadi padaku. Saya ini juga kena campak. Tapi dicampakkan oleh cinta. Deng. Oke, yang berikutnya. Sebetulnya kalau bukan campak yang namanya lagi sakit, selain disebabkan kondisi internal tubuh kayak drop karena kelelahan, efek samping dari vaksin, baiknya sih istirahat aja ya, diem di rumah sampai gejala hilang karena ada risiko nular ke sekitar. Yang berikutnya ada lagi, dia punya anak dan gak tahu campak, apakah nggak imunisasi? Iya juga, iya kan ada tuh, mungkin dia nggak tahu tuh kepanjangan dari imunisasi itu untuk apa aja. Yang berikutnya, guys, kasus campak lagi tinggi kan ya. Saran saya untuk gadis-gadis atau istri yang merencanakan kehamilan, lebih baik vaksin MMR dan teman-teman, kalau ada cerita mengenai gadis-gadis dan hamil-hamil begini, sebenarnya saya tuh gimana ya? Mendengarnya itu nggak terlalu gimana gitu. Tapi ya karena ini di bulan Ramadan jadi kita nikmati aja ya. Ada gadis, ada kehamilan. Gadis kok hamil? Wah. dulu 2 dosis supaya ada perlindungan terhadap campak, rubella, dan gondongan. Kenapa gitu? Karena kalau tertular saat hamil akibatnya fatal, janin bisa lahir cacat, bahkan gugur. Kalau lagi hamil nggak boleh vaksin MMR, jadi bisanya vaksin beberapa bulan sebelum merencanakan kehamilan. Yang berikutnya ada lagi, dia punya anak dan nggak tahu campak, apakah nggak imun? Ini ulang lagi Mas. Terus aku ulang lagi bacanya dengan intonasi yang sama ya. Tapi habis itu tuh dia posting lagi, dia akhirnya minta maaf ya. Mana coba postingan permintaan maaf dari Ruce? Teman-teman, saya ingin menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya apabila tindakan saya tadi dinilai kurang tepat. Bukan dinilai kurang tepat ya, Anda memang kurang tepat itu. Minta maaf tuh yang jelas. Sorry, aku campak, aku keluar rumah gitu. Dan aku nggak tahu kalau itu nular. Gitu aja sih, bukan dirasa kurang tepat. Gak apa-apa ya teman-teman. Saya sudah memeriksa diri ke UGD dan sempat meminta untuk opname. Namun berdasarkan pemeriksaan dokter, kondisi saya tidak
butuhkan rawat inap. Iya, Anda hanya membutuhkan di rumah istirahat, nggak keluar-keluar. Ya, oke, berikutnya. Kenapa jadi kesel ya? Saya menyadari bahwa seharusnya saya tidak keluar rumah bahkan untuk olahraga sekalipun. Jujur saya baru memahami sepenuhnya setelah mendapat teguran dari teman-teman semua. Setelah diingatkan, saya langsung pulang dan menyampaikan permintaan. Tahu nggak yang bikin kesel tuh apa ya? Pada saat di lapangan padel dia ketemu sama orang lain ya. Virus itu, virus kan dok ya? Virus itu mungkin tidak langsung menimbulkan gejala ke orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi bayangin mungkin orang-orang itu punya anak di rumah. Punya anak yang mungkin daya tahan tubuhnya nggak bagus, ya kan? Terus nular ke anaknya, terus berarti bapak ibu itu akan begadang juga nemenin tuh anak yang lagi sakit. Sementara ini adalah bulan puasa, jadi panjang pikirannya begitu. Oke, lanjut. Ada lagi. Terus habis itu dia posting lagi 2 hari yang lalu dia update juga, ternyata pada saat dia lagi campak-campak itu dia juga ketemu sama Baskara. Teman-teman tahu ya, ini loh yang namanya di stasiun di televisi pun membaca updatean daripada netizen. Makanya netizen itu update terus, bikin status, bikin apa, VT, bikin apapun itu bikin teman-teman. Jangan punya medsos tuh diem saja, bikin status. Misalnya lagi nonton Mr. Z, statusnya nonton Mr. Z, gitu gak apa-apa. Kemudian lagi makan, saya makan siang, padahal saya puasa, gitu contohnya itu. Jadi update gitu loh, intinya update. Mau setiap menit, mau setiap jam, mau setiap hari, mau setiap waktu, yang penting update, jangan vakum. Tapi kalau bikin status jangan nyinggung orang. Kalau bikin status dirimu sendiri sedang ngapain gitu loh, itu namanya status. Tapi kalau status nyinggung orang itu nggak bagus. Ada itu yang bikin main-main medsos kok statusnya nyinggung orang mulu. Contohnya nih, bibir lo doer, paham nggak sih? Duh, itu kan nyinggung orang. Gak usah nyinggung orang kalau bikin status, tapi update. Contohnya, lagi makan nih guys, lagi ke pasar nih guys, lagi ngurus anak nih guys, itu namanya update. Tapi kalau nyinyirin orang itu, aduh nggak bagus. Oke? Pak Hendra, tuh ya kan foto bareng, core memory. Jadi banyak akhirnya netizen yang khawatir apakah Baskara tertular campak juga ya. Coba kita baca komentar netizennya berikut ini. Kamu gak ketularan campak kan sayang? Gitu. Yang berikutnya, hati-hati Baskara jadi ketularan campak. Yang berikutnya ada lagi, Bas aman kan gak ketular campak? Lanjut berikutnya apa lagi? Oh, udah. Semoga teman-teman juga tidak sedang dicampakkan ya. Ya, yang penting daya tahan tubuh ya. Ini kalau kita lihat penjelasan Kemenkes soal campak. Kita baca yang berikut ini. Kenali gejala campak sejak dini. Demam tinggi umumnya hari ke-15 setelah paparan. Ya. Jadi kita tunggu itu Baskara itu baik-baik aja nggak setelah hari ke-15 setelah dia ketemu itu ya. Mbak ada batuk pilek, gatal-gatal. Ini teman-teman ada yang kena campak nggak? Campak itu bisa menular loh karena online loh teman-teman. Bener. Online begini Kadang nih, disertai online seperti ini nih bisa kena campak. Kenapa? Ya karena dicampakkan. Ada kekasih yang tidak. diare, ruam merah, makula papular atau muncul di hari ke-18. Imunisasi. Kita menuju ke dokter, tapi bukan tanya soal campak, tapi soal bertanya soal bagaimana dia mendampingi Amar Soni menyiapkan saksi-saksi di persidangannya kemarin. Kita lihat yang berikut ini. Oh, kita sudah bersama Dokter Kamelia. Gimana dok? Halo Kak. Sehat? Alhamdulillah. Gimana perasaannya? Ya alhamdulillah lah udah sampai sejauh ini udah selesai kan. Udah ya. selesai, sidangnya udah selesai, tinggal nunggu Tunggu tuntutan kan, Tuntutannya, terus oke. tinggal putusannya. Oke, ini coba kita lihat. Nggak semudah itu juga. Ada yang namanya tuntutan, ada namanya pembelaan, ada namanya pledoi, eksepsi, baru putusan. Masih panjang itu. Salah ini. Nanti kalau salah menafsirkan jadi bingung sendiri. Ini masih lama. Masih bertahun-tahun. Maksudnya masih bertahun-tahun menunggu gitu loh. Apakah setia menunggu?
Kamu Dokter Kamelia, kita doakan saja ya teman-teman. Kita di sini mendoakan ya teman-teman, bukan berarti berharap, bukan. Kita mendoakan Dokter Kamelia ini, apa namanya itu, Dokter Kamelia ini sabar menanti dan pada akhirnya berjodoh, berpelukan, beranak pinak dan seterusnya lah. Itu yang kita doakan. Itu harus berdoa, doa baik-baik. Gitu teman-temanku. Jangan berharap putus waktu benar-benar kalian. Jangan. Doakanlah yang baik-baik agar keduanya bisa saling memadu cinta. Karena perkenalannya ini dengan cinta. Jangan didoakan yang aneh-aneh. Dokter Kamelia, saya doakan ya, mudah-mudahan perjuangan Dokter Kamelia ya baik-baik saja ya, baik-baik saja. Nyari aja yang lain, masih banyak laki-laki. Wah, gimana? Ini kan jatuh cinta. Kalau jatuh cinta ya sama seperti kita dulu. Tapi sekarang ini saya sudah nggak punya cinta, jadi tenang aja Dokter Kamelia. Lihat ya, ini momen-momen ketika ya kamu ada nada amar yang tinggi gitu ke arah kamu. Ini makanya kalau dilihat ya, gitu ya. Sebenarnya bukan ada tinggi sih, nanti coba Coba kita lihat yang berikut. Mau lihat itu. Ya apa ya, mungkin kemarin udah capek aja gitu karena kan selama ini nggak ada teman diskusi untuk masalah ini kan. Biasanya kan dulu ada Bang Amar yang masih bisa teleponan gitu. Nah ini tuh nggak ada, jadi benar-benar disimpan sendiri, jadi akhirnya meledak sendiri. Aduh, aku juga minta maaf sih, maksudnya nggak sadar juga sampai kayak gitu. Tuh teman-teman, yang kemarin kita bilang bahwa itu mereka itu meledak, bener kan meledak. Bukan saya mengada-ngada, meledak karena ditayangkan di televisi. Makanya sekarang ditanyakan sama Rumpi. Ya kan? Itu namanya juga jatuh cinta, jadi wajar-wajar saja. Coba rasakan dulu ya. Enggak tahu kalau sekarang sudah hilang atau belum namanya cinta ya. Dulu sampean itu jatuh cinta apa enggak? Dulu atau dijodohin atau jatuh cinta. Ini loh yang namanya jatuh cinta. Tapi kamu tadi Mungkin pun kayak masih udah meledak gitu. ada ekspresi-ekspresi kekecewaan juga masih ada. Ya pastilah, pasti. Apa Karena yang bikin kamu kecewa? ya karena Bang Amar kan taunya nih dari awal kan aku nih yang ngurusin dia. Jadi ketika waktu itu saksi itu nggak datang. Jadi ketika saksi itu nggak datang, dipikirnya kok kamu bisa sih sampai nih saksi nggak datang gitu. Oh, saksinya nggak datang. Saksi yang meringankan tidak datang. Bagaimana kalau saksi yang meringankan tidak datang? Saya tidak tahu. Betul. Terus aku bilang, kan itu udah urusan PH, bukan urusan aku gitu. Aku cuman kalau orang yang mau jadi saksi itu pasti ngubunginnya ke aku Kak gitu kan, karena mereka pasti ngelihatnya orang terdekatnya dong gitu. Nah baru abis itu aku lempar ke PH, Penasihat hukum. penasihat hukum. Nah dari situ aku nggak tahu lagi gimana, terus tiba-tiba Bang Amar, Nah, itu juga salah. Harus ditanyakan bagaimana saksinya, apakah sudah datang, bagaimana saksi, apakah punya uang mobil, uang bensin, uang apa, harus begitu supaya saksinya mau datang. Apalagi saksinya ini mau membela pacarmu, begitu loh Mbak, begitu maksud saya. Jangan dibiarkan mau datang apa enggak terserah. Oh salah. Kadang-kadang saksi juga sedang tidak punya uang, gitu loh ya. kok ini kan saksi penting, kenapa sampai nggak datang, kenapa kamu nggak ngedampingin, karena waktu itu emang aku nggak ngedampingin saksi terakhir ini gitu. Nah, kesalahannya tuh di situ. Saksi, kalau itu saksi betul-betul menguntungkan kita, maka pastikan dia hadir di persidangan. Ditanyakan, punya duit apa enggak, sudah makan apa belum, apa ini, apa itu. Kalau nggak ada kendaraan, nanti saya jemput ya, saya antar Grab ya, dan sebagainya. Itu masalahnya. Itulah Pak, pada saatnya tidak datang. Mungkin itu ya. Ya mungkin. Kita dengerin dulu ya. Nah, ini kalau kita lihat juga momen ketika ada Amar yang tadi yang kamu bilang itu bukan nada tinggi sih. Jadi apa? Sebenarnya kan dia kayak pengen ngejelasin aku nggak marah loh gitu. Aku tuh cuma yang aku pulang ya gitu. Karena kamu gitu. Jadi Iya, kamu iya. tuh ngomong, "Ya aku pulang." Iya yang aku pulang. Tapi nggak gitu. Tapi ya biarin aja ya.
Amar bilang nggak Ya, gitu ya begitu. nggak gitu, nanti dulu pulang ya maksudnya. Karena kan biasa Oh, dibalik ya. Ini sekarang balik ya. Ini bukan dari saya loh ya. Dokter ini nggak salah. Keluarganya mana, Mister Z? Kenapa dokter ini yang urus sendiri? Itu pertanyaannya juga sama. Kalau nanya ke saya, mana keluarganya? Aku pun nggak bisa menjawabnya. Kalau ditanya keluargaku mana? Ya, saya juga akan cari-cari dulu. Yang mana keluargaku, yang mana yang mau ngurusin. Ini perkara nggak mudah loh, perkara ini. Kita harus dorong, kita harus dukung. Ya keluarganya juga harus dukung, jangan hanya dokter ini, kasihan kan. Apalagi ini dokter perempuan, capek. Aduh, sudah effort ini, dikasih nada tinggi, tinggal aja dok. Jangan begitu. Jangan, nggak begitu dok. Dok, anggaplah itu suatu motivasi. Ya dok ya, motivasi ya dok. aku suka nungguin dia sampai selesai pergi ke mobil. Nah, aku bilang ya aku pulang gitu. Jadi Yang aku pulang ya, bye-bye gitu. Gimana sih ini mbaknya nih? itu Amar dalam mode desperate kayaknya Iya, ya. takut. Maksudnya Takut kamu pergi, dia mau jelasin aku tuh nggak marah kok gitu. gitu. Jadi Padahal sebelumnya dia ngomongnya gimana? dia ngomong, ya dia sebenarnya nggak marah, cuman kayak menyalahkan, gimana sih kamu gitu kok. Nah itu namanya marah itu. Gimana sih kamu? Nah dalam bahasa halusnya gini. Gimana sih kamu itu? Nah itu gak marah memang, tapi kan halus. Tapi itu kan ngeselin. Gimana sih kamu? Ada naik sedikit. Gimana sih kamu? Nah, naik sedikit. Gimana sih lu? Naik sedikit. Kamu itu gimana sih? Gak beres-beres. Itu ada intonasi-intonasinya. Ada. Kalau yang cewek ini harus halus-halus. Gimana sih kamu sayang? Oh ya nggak apa-apa deh. Kalau ceweknya sudah agak-agak usianya agak lain gitu, usianya agak sepuh gitu ya. Gimana sih kau ini? Tuh ya toh. Kalau usianya sudah agak-agak lebih di atas lagi, kamu itu gimana sih? Nah, gitu. Jadi ada bedanya. Nah, nada itulah yang memaknai sesuatu kata. Gitulah kira-kira ya. Maaf yo. Saksi ini sampai nggak bisa datang, emang kamu nggak ngedampingin gitu. Tuh, emang kamu nggak ngedampingin. Ada juga bilang, emangnya kamu nggak dampingin. Ada juga bilang, kamu itu nggak dampingin ya. Contohnya seperti itu. Jadi yang bikin kamu capek apa? Iya, ya itu capeknya mungkin karena nggak ada teman diskusi juga. Nah, ini bilangnya capek nih. Nah, kalau yang kemarin tuh, aku itu sudah capek. Mana sih? Keluarganya semua mana? Gitu. Tapi pada saat itu ya, terus sekarang sudah adem, sudah minum es jeruk. Gue kemarin kan saksi sebelum ke PH tuh pasti saya yang ngurus gitu. Biasanya saya ketemu dulu, punya apa sih, punya bukti apa sih gitu kan. Baru aku Kalau bukti itu sudah ada di sana, Anda itu sekarang tinggal saksi kunci. Kalau bukti sudah ada di situ. Ini sering kita bahas yang begini-begini ya teman-teman. Emanglah Amar udah putus. Emang iya Amar udah putus? Enggak. Kita jangan doakan putus, kita doakan nyambung dah. Entahlah dokter ini mikirnya gimana, kok bucin banget. Itu dia, namanya juga jatuh cinta gitu loh. Ya, kalau jatuh cinta begini, mau dilarang, mau ini pokoknya jatuh cinta. Sama saya dulu. Jatuh cinta kan zaman dulu nih ceritanya. Pinjam motor nggak boleh, ya kan? Pinjam motor nih, nggak boleh. Aku curi tuh motornya. Saya dorong sampai ke rumah pacar saya. Dorong. Saya ingin tunjukkan kepada pacar saya bahwa saya datang naik motor. Walaupun nanti pulangnya saya dorong. Nah itu namanya jatuh cinta. lempar ke Om John Oke. gitu. Kamu bilang sebenarnya ya kamu punya komitmen gitu sama Amar. Kalau mau diurusin sama kamu, Iya. gitu. Kalau kamu mau Nih, ini komitmen loh ya teman-teman, komitmen. Kalau kamu mau diurus, ini ceritanya seperti apa saya tidak tahu, tapi ini komitmen. Kalau kamu mau diurus ya kamu harus cinta. Kalau tidak mau cinta ya tidak saya urus, begitu loh. Yang jelas ini urusannya adalah cinta teman-teman. Cinta. Kalau sudah orang-orang seperti saya nih, usia-usia begini tuh, kamu ceritakan cinta, paling aku bilang, makan tuh cinta tuh.
ada terlibat di dalam ini untuk bantuin dia, Ah. ada syarat-syaratnya. Iya, maksudnya sebenarnya komitmen sebagai orang berhubungan sih ya. Jadi gini loh, ketika akunya lagi down, maksud aku tuh kamu tuh ngerti gitu loh, jangan Tuh, cinta itu kalau orang lagi putus asa, pasangannya tuh memahami. Dibelai lah, dipeluk lah, di apalah begitu. Orang yang nggak bisa terima nasihat yaitu orang yang lagi jatuh cinta. Iya, betul Bu Is. Oh, ini tak kasih tahu ya. Ada tambahan lagi nih. Saya tambahin lagi nih Bu Is. Orang yang nggak bisa terima nasihat yaitu orang yang lagi jatuh cinta. Yang itu yang pertama. Betul itu. Yang kedua, orang yang kebelet mau ke kamar mandi. Jangan dinasihati itu. Meledak itu. Jangan dinasihati orang yang sedang mau ke kamar mandi. Yang saya tahu orang pecandu itu sangat sensitif, cepat tersulut emosi. Tuh tahu nih Rita Bobi tahu nih, ya kan? Makan Susilo makan aja cinta udah kenyang. Aduh, kalau masalah cinta-cinta, saya itu sudah jatuh cinta tuh sudah remaja. Coba dihitung itu. Remaja jatuh cinta itu berkali-kali, bertubi-tubi. Putus cintanya sama, jatuh cintanya sama. Jadi tidak ada yang namanya kecewa karena cinta. Ya karena jatuh cinta, kadang-kadang jatuh cinta. Karena putus cinta juga sama. Kalau jatuh cintanya 10 kali, ya putus cintanya 10 kali. Itulah yang saya lakukan. Ya, Dok, cinta itu butuh mutual effort. Kalau kamu terus yang ngerti, dia enggak, gak worth it dong. Bener. Itu juga ada loh. Ini siapa namanya? Emma Bele. Itu juga ada. Yang sini jatuh cinta, yang sini juga dia sedang jatuh cinta nih. Saya juga deh. Gitu ada itu. Cahaya. Waalaikumsalam Cahaya. Ketinggalan aku beritanya. Kok ketinggalan aku? Ketinggalan dengan kamu tuh nggak masalah. Ketinggalan aku beritanya. Ketinggalan kamu tuh gak masalah Halena. Yang jadi masalah tuh kalau ketinggalan berita. Salah tulis sekali. Coba ditulis ulang lah. Ketinggalan aku beritanya. Loh kok ketinggalan aku? Lucu ini. Teman-teman lucu kali ini berita ini. Ketinggalan aku ceritanya. Ketinggalan aku beritanya. Padahal seharusnya aku ketinggalan beritanya gitu kan. Aduh. Rainer, sepihak lebih baik M. Oh, maksudnya jatuh cinta ya, yang sini cinta. Aku cinta kamu, aku ogah, tapi dikejar. Wah, lucu tuh. Aku cinta kamu, aku ogah. Nah, makanya untuk mengetahui itu, ya udah, aku pura-pura deh. Nah, itu juga ada sih. Emma Bele, kasihan aku lihat dokter ini Mr. Z, tapi mungkin suatu saat beliau paham. Itu juga yang saya mau bilang. Tapi kalau aku ngasih tahu sekarang, aku yang dimarahin sama netizen. Orang aku bilang, ini aku mau jujur ya, boleh nggak saya jujur? Ini tuh jatuh cinta, boleh nggak aku jujur nih? Jangan deh ya. Saya itu masalah pengalaman cinta itu sudah lewat. Jadi paham betul laki-laki itu. Enggak, aku nggak mau nanti aku yang dihujat. Aku tuh sebenarnya jujur aja mau ngasih tahu namanya ini dokter ini, tapi aku ngikutin kamu aja lah. Pokoknya dia sedang jatuh cinta. Yang namanya cinta itu dilarang pun tetap cinta. Gitu loh, nggak bisa dilarang-larang, nggak bisa. Kita dengerin dulu ya, dengerin dulu. Dikemas pakai bahasa implisit. Ya udah sing paham gue tok. Sing liyane kok gak paham takon meneh iki Mr. Ziki ora jelas gitu kan. jangan malah tambah bikin aku down gitu lah. Harusnya dia nggak. Nah, kalau sudah jatuh cinta itu jangan bikin dia tambah down. Kalau gue sih, bodo amat lu. Lo mau down, lo mau down, lo mau kalau gue sekali lagi kalau gue ya usia seperti gue. Tapi kalau usia seperti ini gue kagak tahu. Makan tuh cinta itu bagi gue. Kalau bagi dia, aduh cinta
Cinta itu asik sekali. Hai hai. Bela aku gitu, bukan malah menyalahkan aku gitu loh. Aku Jangan disalahin, itu cintanya jangan disalahin. Dia itu ya jatuh cinta ya korban waktu, korban perasaan, korban duit, korban nyuci baju. Karena bajunya katanya dia yang nyuci, katanya. Enak sekali. Aku sebagai laki-laki, kalau ada yang nyuci asik. Buka thread, lempar, bung, cuci lo. Ini celana dalam, cuci lo. Celana dalam yang robek-robek. Jangan dicuci, ya kan begitu. Ini contoh, contoh, contoh. Cinta itu pret. Masa cinta itu pret? Gimana sih, Sri Rezeki? Rizky, masa cinta itu pret? Cinta itu adalah gula-gula, manis rasanya. Tapi kalau gula-gulanya sudah habis, ya tinggal batangnya gitu loh. Kasihan dulu, tunggu dulu, jangan cepet-cepet. Kasihan sebenarnya, tapi tai kucing lagi rasa coklat. Ya Riani, Riani kamu kok tahu yang begituan pengalaman nih pasti Riani nih. Yakin kamu punya pengalaman nih Riani nih. Nih ya, apabila sedang jatuh cinta maka tai kucing rasa coklat. Nah Riani, coba sekali-sekali ada tai kucing tuh, kau pegang tuh tai kucing. Pegang, cus, baru cium. Rasanya coklat. Padahal tai kucing. Ayo teman-teman, ini yang ngomong Riani loh teman-teman. Kasihan sebenarnya, tapi tai kucing lagi rasa coklat. Nah, pengen tahu jatuh cinta? Pengen tahu kan? Itu ada tai kucing di halaman depan rumah, kau pegang tuh, pakai tangan kanan. Kalau perlu pegang-pegang gini, cium, namanya jatuh cinta kan? Cium. Oh, aromanya rasa coklat. padahal tai kucing gitu ya. Eva Sulfani, dokter hanya ATM berjalan sama aman. Hah? Kamu kok tahu? Eva Sulfani, dokter hanya ATM berjalan sama aman. Jangan begitu, ini orang sedang jatuh cinta. Emma Bele, tapi kalau dilihat dari statement beliau, udah capek banget nih. Oh iyalah, itu sudah pastilah. Apa itu lagunya Kacamata? Ya udahlah, yang penting kacamata. Ya udahlah. Udah paham lah teman-teman. Teman-teman udah paham ya. Riani. Orang narkocoy 4 kali dipercaya. Ya siapa tahu masih ada tai kucing yang rasa coklat. Coba kamu cari dah. Cari. Kucing apapun bentuknya cari. Coba rasanya tai kucing itu seperti apa? Itulah yang terjadi. Ini saya baca dulu ya teman-teman ya. Ini ada tanpa nama, ini saya baca nggak ya tanpa nama? Hanya orang bodoh yang suka. Kamu kok punya user name ini kok tanpa nama ya? Aku kok curiga ini. Noviana Hasan, manis hanya di awal cuy. Manis hanya di awal, kayaknya pengalaman dia ini. Ya. Ini loh, Noviana ini pengalaman nih. Dia mengatakan bahwa manis hanya ada di awal cuy, di pengalaman nih. Udahlah pokoknya sekarang ini namanya cinta-cinta ya. Dirasa aja lah ya. Dia ini dokter loh, tapi kok logikanya loading banget ya. Apapun itu, mau dokter, mau polisi, mau jaksa, mau hakim, mau siapapun, kalau lagi ketemu tai kucing, dianggapnya coklat itu. Ya, oke. Tunggu sampai di sini dulu ya, sampai di sini dulu. Kita dengarkan dulu. Apakah ada tai kucing? Tai kucing. Apakah ada cinta? sebelnya gitu aja sama
Tapi udah pas di bawah itu udah langsung baikan juga, dia langsung minta maaf sama aku gitu. Apalagi ada lagi komitmen kamu. Ya itu komitmennya intinya gitulah, jangan apa sih, Oh, makanya kamu bilang aku Aku tuh kan siapa sendiri sih nih, emang? gitu loh. Aku tuh siapa sih emang? Aku siapa ya Bang Amar? Itu Iya, karena kamu ingin dibela keberadaannya. iya gitu loh, bukan bereda ini gue pacarnya gitu, nggak bisa gini kan, selama ini aku yang ngurusin, ketika ada orang yang zolim sama aku, menyalahkan aku, harusnya Bang Amar garda depannya aku dong gitu. Jangan gitu, dokter Lia loh, dokter Lia yang ngurus gue gitu loh, maksud aku kayak gitu. Kalau Oh, mau juga ini teman-teman, mau disebut lah, mau pokoknya gara-gara dia deh ya gitu ya. Ntar ya teman-teman ya. Ya, 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 ya. Harusnya itu ingat-ingatlah pengorbanannya dari ini Kamelia, jangan dimarahin. Gak enak juga kalau sudah korban-korban dimarahin lagi ya kan? Ya enggak? Sudah korban dimarahin, gimana itu ya? Kasihan gitu loh. Oke, apalagi tadi itu yang nanya ini. Kita lihat aja gimana endingnya nanti. Apa mereka bisa bersatu atau bubar. Ayu Imut, oh berarti ini Ayu Imut apa namanya netral ya, terserah kaum jatuh cinta ya jatuh cinta. Tapi ada orang yang kalau ini jatuh cinta harus saya dukung, itu ada juga ini yang lagi ditahan harus bagaimana caranya membela, itu juga ada. Tapi Imut ini kayaknya nih, Ayu Imut nih netral nih. Makasih Ayu Imut. Noviana Noviana manis hanya di awalnya coy. Oke, nggak apa-apa. Mister Z kalau lagi nyanyi, Mister Z keren kalau lagi nyanyi. Emangnya aku pernah nyanyi ya? Aku nyanyi itu tertutup, tidak ada orang tahu. Ketika aku masuk kamar mandi itu baru saya nyanyi. Kok ada yang tahu kalau saya lagi nyanyi? Waduh. Jujur teman-teman ya, kalau saya lagi nyanyi itu hanya di kamar mandi loh. Kok ada orang tahu ya? Update DRL udah ditahan Mr. Jin. Eh? Update DRL udah ditahan. Bodoh amat. Dr. Richard Lee maksudnya kan? Bodoh amat. Ya, benar atau tidak kan? Benar atau tidak saya nggak tahu. Tapi saya belum mendapatkan beritanya ini di sini ya. Di sini juga belum ada. Cuman ada tanda tanya di belakangnya. Ada tanda tanya di belakangnya. Kalau tanda tanya itu artinya bertanya gitu. Linda, walah Mr. G serba salah kalau dibahas. Iya, bener serba salah. Tapi sekarang ini, jujur ya, sekarang ini saya mendukung di antara keduanya nih, ya, jujur ya ini ya, teman-teman, aku mau jujur gak nih, ya, kita jujur-jujuran nih, di antara keduanya ini saya dukung siapa? Alexa Kotaro Minami, saya tidak tahu di DRL ini, tidak ada hubungannya dengan saya. Gak apa-apa sih. Gak ada, aku gak dapat. Barusan dia di Borgol, saya nggak tahu ya, mungkin ada hal-hal yang lain saya nggak tahu. Saya tidak tahu, saya sedang tidak ikut urusan dengan DRL ya, itu kalau itu semua dari media sosial. Oke, teman-teman, saya nggak pernah menyanyi, saya nggak pernah bernyanyi, saya Riyani, 12 kali lebaran belum tentu keluar. Kalau semua bukti Amar Zong, jujur aja Bang Amar. Iya, kalau narkoba itu mah, lu bilang apa, lu harus buktikan gitu aja. Ya, ayo teman-teman, sambil tap-tap layar, sambil kita ini. Saya nggak tahu ya, Jocel, saya nggak tahu di Borgol atau tidak, saya nggak tahu ya. Itu juga ada komitmen apa dengan mereka saya tidak tahu. Oke, kita lanjut ya. soal jodoh kan balik lagi ya, itu aku selalu nyerahin semua sama Allah. Aku udah nggak ngoyo mau nyari jodoh, juga pernah gagal gitu. Aku juga Nih, dia juga pernah gagal. Harusnya tahu.
Dulu waktu kita pacaran, dulu waktu kita suami-suamian, dulu waktu kita rukun, itu juga gitu. Itu cinta. Cinta itu harus apa ya? Gimana ya bicara cinta itu? Nggak tahu lah saya. punya pekerjaan gitu, jadi nggak yang ayo gue mau nyari jodoh gitu, Kamu nggak gitu. kebayang nggak sih bahwa kamu akan dibawa sejauh Oh ini iya justru sama itu Amar? banget kan kalau Tuh banget dia bilang. Apa bangetnya mau dibawa kemana? Mau dibawa nikah lah. Sudah kebayang di sana gitu loh. Itu namanya cinta. Cinta suci. Dari hati yang paling dalam. Oke, teman-teman, ayo naik. Aku mau tanya-tanya ini, udahlah inilah. Anggaplah ini, saya mau yang real-real saja. Ayo teman-teman semua naik. Apakah cinta itu indah? Tararareng. Saya pengen kalian pada naik nemani aku. Kita bicara tentang cinta. Loh kok nggak ada? Kalau nggak ada cinta gimana aku mau bicara? Susilo, temani aku bicara tentang cinta. Apakah kamu pernah jatuh cinta? Jujur loh. Mau dihujat atau mau disayang netizen? Ayo jujur. Assalamualaikum, Mr. Z. Selamat malam. Salam, salam. Apa Apakah kamu berapa pernah hari jatuh nggak cinta? jumpa? Hai, apakah kamu pernah jatuh cinta? Ditanya kok. Ya pernah masa lalu. Kalau tai kucing rasanya apa itu? Busuk lah. Itulah cinta teman-teman. Tai kucing tetap rasanya ya tai kucing. Aduh. Ada tai kucing rasa coklat gimana sih? Saya mau. Siapa nih yang mau naik? Typing dulu. Kita berbagi nih namanya cinta, ayo teman-teman. Yang mau naik. Ya, yang mau naik. Terereng, yang mau naik. Yang mau begadang, sini, tak temanin ya. Ini ada yang dari Taiwan nih, coba dari Taiwan. Kalau tai kucing rasanya apa? Coba. Mau nggak ya? Permen karet. Aku suka tuh. Aku suka kalau mama bicara tentang cinta itu rasanya seperti apa itu. Sekarang mah sudah nggak ada lagi cinta ya. Enggak lah. Iya. Oh, Riani, ini tai kucing rasa konelo. Aduh, kamu setuju nggak tai kucing kalau jatuh cinta itu tai kucing rasa konelo? Enggak lah. Orang baunya aja menyebalkan kok. Jangankan kotorannya, orang kencingnya aja tobat bener kok mau Iya. Tapi tai. masih ada juga yang nulis bahwa tai kucing rasa konelo itu coba di sekali-sekali mungkin tai kucing rasa konelo itu ada itu. Mungkin dikasih itu kali kelapa kali. Aduh. Kasih Aduh, kelapa aduh. kali. Aduh. Mau dikasih Sedih. apapun wong tai kucing ya baunya ya tetep aja busuk. Aduh. Ya, ini kan kata netizen, jadi saya harus menghormati kan. Gitu. Dikasih apapun tetep aja ya baunya nggak kira-kira. Iya. Nih, coba dari lidisan nih, coba dibaca dulu. Kalau jatuh cinta harus pakai logika, jangan jangan dipolin apa? Poliin 100%. Jangan dipolin 100%. Beneran kebalasannya patah hati kalau gagal. Ya iya, soalnya itu jatuh cintanya secara ugal-ugalan, jadinya ya begitu. Coba nih contoh aja ini ya, mohon maaf ya. Coba nih contohnya si
si Sulis. Sulis Susilo ya. Susilo ini jatuh cinta sama, anggaplah sama si A, katakanlah gitu. Wah, 100% itu dikasihkan hatinya, pokoknya habis deh dikasihkan semua. Tapi Susilo ini nggak tahu bagaimana hati mereka, hati yang di sana misalnya gitu Susilo. Ya toh? Ya, iya itu Tahu-tahu. harus Hmm. harus berpikir kedua kali, yaitu kita pandai-pandailah kita jadi perempuan. Karena kalau Ya, cinta bertepuk sebelah tangan pun juga nggak enak. Kalau ini kan, kalau Amazon kan kelihatannya dia ngambil kesempatan, kayaknya sih dia butuh bantuan. maksudnya cinta bertepuk sebelah tangan nih piye? Gini, ya orang ketemu Iya, ah. iya kayak gitu. Hmm. Iya, kalau Amazon kan dia cuman kayak butuh bantuan, lagi butuh bantuan di dalam. Tapi Hmm. eh, Hmm. dokternya ini nggak begitu paham. Iya kan namanya jatuh cinta, wajar dong. Itu kan saling membantu katanya sih, saling membantu pri kemanusiaan, kemanusiaan dan sebagainya. Wajar katanya menurut dia. Iya sih, iya sih. Ya iya itu tadi namanya orang jatuh cinta. Ya memang biarkan saja ya, iya biarkan lah, namanya juga mereka yang menjalankan. Tapi kan sebagai sebagai pemirsa, sebagai penonton yang melihat, tapi kan juga ya apa salahnya kalau kita saling apa saling ngasih tahu gitu. Coba ditanyanya begini, seandainya kamu jadi dokternya, apa mau begitu? Coba jatuhkan kepada dia. Iya, apakah Anda bisa apa seperti Dokter Z, apakah Dokter siapa? Amelia. Hmm. Apakah mau seperti dia gitu, udah pengorbanannya setengah mati, habis-habisan duit ibaratnya. Terus namanya dia kan orang di sel kan, kita kan nggak tahu nantinya dia setelah keluar mau benar-benar dia mau kembali baik apa enggak, kan nggak pernah tahu di situ. Hmm. Namanya orang udah kecanduan nggak pernah tahu kan begitu. Iya. Ngomongnya juga nggak jelas kan, kadang entah itu benar-benar dia tulus apa karena minta pertolongan juga nggak tahu ya. Kita sih mintanya yang terbaik, mudah-mudahan sih omongan-omongan itu bisa meringankan semua tuduhan-tuduhan itu yang ada di dalam. Semoga sih bisa Ya. cepat keluar. Semoga cintanya dokter bisa dikabulkan, bisa sampai ke pernikahan, begitu aja sih. Ya tetap kita doakan ya teman-teman ya. Iya, Tetap tetap kita doakan. doakan. Iya. Ya tetap yang terbaik Terkait aja lah. ya yang terbaik. Terkait dengan Dokter Richard Lee, saya belum mendapatkan beritanya ya, dari manapun saya belum lihat ya teman-teman ya. Jadi saya belum bersuara. Oke, kita dengarkan dulu nih dari Dokter Kamelia. Ikut persidangan dan nama aku selalu ada di chat bukti-bukti chat saksi, bukti chat pengacara, bukti chat saya dengan Bang Amar. Jadi kan makanya aku bilang dia sudah membawa aku terlalu jauh gitu. Jadi Tuh sudah membawa aku terlalu jauh. Misalnya saya tanya ini. Terus kalau Bang Amar ini nggak butuh kamu terlalu jauh, dia menggunakan siapa gitu loh, Mbak. Jadi Mbak itu satu-satunya yang ada di luar. Karena saya lihat nih keluarganya sendiri juga nggak peduli, Mbak. Begitu, Mbak ya. Kita dengarkan lagi ya. aku pun Iya, pergi, ibaratnya betul. aku lagi kelihatan ada orang kecelakaan di depan aku nih, sakaratul maut, mungkin nggak aku tinggalin, kan nggak mungkin. Iya, 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 iya. Kalau Iya, sakaratul betul. maut di depan kamu ya aku nggak tahu ya. Ayo Kalau itu teman-teman kan beda silakan ya. lagi. Kalau itu ya beda lagi lah. Itu kan ibaratnya orang kecelakaan di situ, beda sama yang ini, beda jauh lah. Nih Kalau ada menurut bedanya di sini. Nih eh, stop dulu.
Stop dulu. Kecelakaan itu tidak disengaja. Satu. Betul. Kalau berkaitan dengan narkoboy, apakah itu tidak disengaja? Menurut Anda gimana? Ya pasti disengaja lah. Kalau nggak disengaja kan dia nggak berulang-ulang kali. Tuh. Halo Miss Silent. Kemana aja Miss Silent? Ya, kita dengarkan dulu ya Amar Joni nih ya. Mungkin maksudnya aku nolongin ya udahlah gitu, maksudnya ya udah. Nah, kalau kecelakaan itu tidak disengaja. Masalahnya, narkoba itu disengaja atau tidak? Disengaja, jadi beda masalah. Tapi ngapain terlalu ngurusin orang katanya Bu? Ah ini coba Bu, ngapain katanya ngurusin orang Bu? Ayo Bu. Ya nggak ngurusin orang sih. Kan ini kan butuh penjelasan ya. Ya pasti ngurusin. Ya jadi dokternya aja yang terlalu ngurusin gitu. Kalau ibaratnya sekedar nolongin ya nolongin aja gitu kan. Nggak Oke, usah terlalu yang berlebihan. oke sekarang aku yang jawab. Kamu bilang begitu saya toh? Ngapain terlalu ngurusin orang? Saya nggak terlalu ngurusin orang. Yang ngurusin orang itu ini orang ini yang ada di apa nih? Di Rumpi. Kalau saya kan cuma nayangin TikTok, kemudian kita membahasnya. Itu nggak ngurusin namanya. Masalahnya kalau kamu yang diurusin, ya nggak rame penontonnya. Ah gimana sih Nida ini? Aduh dadah. Udahlah, sampai selesai sidang ini nanti ke depannya mau gimana ya urusan Allah gitu. Jadi ya Dia ngurusin sidang ke depannya seperti apa? Ya urusan Allah ini. Saya tidak tahu ya kaitannya dengan narkoba, apalagi kalau sudah berkali-kali. Biasanya itu namanya sudah bukan pelaku pertama. Ada yang namanya residivis. Kalau yang namanya residivis itu hukumannya sudah bukan biasa-biasa. Itu sih menurut saya. Bagaimana menurut teman-teman? Apa begitu juga? Apakah yang melakukan berulang-ulang kali itu namanya residivis? Kalau hukuman bagi seorang residivis itu apakah ringan? Ayo, menurut Anda bagaimana? Menurut Bu Susilo, monggo, monggo. Kayaknya sih itu udah berat lah. Orang udah berulang kali kok. Halalah, sampean lo yang bilang lo, aku cuma bertanya lo ya, tapi aku ikut bertanggung jawab atas jawabanmu ya. Ya iya kan, ya kan Oke. masyarakat masyarakat pun juga udah tahu kayak gitu ya. Ya mau betul mau salahnya ya kan yang ada di sana kan juga saksi-saksi juga ada kan semua. Iya, tapi kan namanya cinta. Kembali lagi kita ke cinta, harus kita mendukung mati-matian. Namanya juga cinta. Katanya cinta itu kan tai kambing jadi bubur. Iya kan nggak enak juga ya ketika kamu terlibat di sebuah iya, hal yang bikin kamu stres gitu. iya dong Sempat kan aku. kepikiran bahwa aduh aku udah Iya cabut lah. banget karena terlibatnya terlalu jauh kan, karena sendiri juga gitu, nggak ada teman diskusi gitu. Biasanya kan Bang Amar yang selalu teman diskusi aku gitu kan. Aku nggak bisa ketemu Bang Amar, aku ketemunya di persidangan doang, dan itu nggak bisa banyak bicara. Udah gitu. Jadi mungkin udah kependem juga gitu, udah saking banyak nahan, jadi akhirnya keluar juga deh. Ya sudahlah gitu, aku juga minta maaf lah. Manusia biasa Oh juga minta kan maaf ke siapa aku. ini? Ya mesti kan jadi netizen tuh jadi pada ngegoreng lagi masalah dicari sendiri gitu-gitu kan. Jadi aku sebenarnya bukan masalah cari. Tuh, katanya si Bu Dokter ini katanya masalah dicari sendiri. Iya kan dia cari sendiri. Kalau nggak mau masalah ya jauh-jauh dari situ kan. Itu menurut saya. Bagaimana menurut Bu Susilo? Ya kan itu katanya netizen yang goreng-goreng. Ya netizen yang goreng-goreng kan karena dokternya adanya di sana terus. Ya itu nangis-nangis di sana dilapin lah yang disayang-sayang, dipeluk segala macam di dalam sana. Ya, kalau begini nih Bu Susilo. Kalau mau ngelepasin gimana ya Bu Susilo? Ya udah saya Ini tarik Kak. aja di pulang. Hah? Saya tarik aja suruh pulang dokternya. Oh, kalau saya Ya nggak udah gitu. pulang aja. Saya tarik nih. Kemana? Saya nggak begitu. Saya tarik di Amarzoni, saya bawa pulang supaya saya nggak ke situ. Oh.
Iya dong, saya tarik Amar Joni, ayo pulang. Ngapain juga di pengadilan sini gitu. Kalau saya tarik dokternya, ya dokter pulang aja gitu, nggak usah di sini terus, ngapain gitu. Ya udah Mister Z narik kamar zone, saya narik dokternya aja suruh pulang. Iya, 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 silahkan pendapatnya. Aku, aku nggak tahu ya. Cinta Ya yang tulus, Bu semoga Dokter. aja. Nih, cinta yang tulus, Bu Dokter ya, Bu Dokternya mudah-mudahan bahagia selalu. Ya, amin. Ini doa yang baik. Terima Amin, kasih ya doa ya. yang baik. Ya, Iya. kita tetap doakan Semoga kok, aja doakan. Bunda Ya, saling semoga mendoakan, aja. semoga yang terbaik gitu kan. Mm-mm. Ya ibaratnya ini kan apa? Cuman jawaban-jawaban ya, kita semua pun juga mendoakan yang terbaik gitu aja sih. Semua mendoakan yang terbaik. Iya betul Bunda. Mana yang bilang iya betul Bunda? Ah, ngomong Ini sendiri, maksudnya dibaca kan sendiri, kalau dijawab kita sendiri. baik, insya Allah kasih yang baik ya Bun gitu. Oh, ya, ya, ya. Asal, nih ada asalnya itu. Asal di belakangnya tuh, di bawahnya dari Mbak Susi itu dibaca itu. Mana? Asal Susiana. Iya itu tadi udah. Kalau kita baik, insya Allah kasih sayang. Maksudnya apa kasih yang baik ya Bun gitu. Terus Terus di terus siapa tuh? bawahnya. Iya terus Asal, adalah adalah asal. oh, bukan adal kok, apa sih adalah amar bener-bener insaf. Oh maksudnya Ya, tapi tulisannya adalah ya kalau orang Amaruzan pinter itu kan bener-bener insaf, kita paham. nggak akan Hmm. ulangin lagi gitu. Mm-mm. Iya, Mungkin iya benar. ya mungkin asalkan Amarzoni bener-bener insaf, nggak akan terulang lagi begitu kali. Iya, iya. Iya Kalau di Jawa itu semoga ada, sih itu sih. Kalau di Jawa itu ada namanya tobat tomat. Tobat nasuha kali. Kalau tobat nasuha itu sholat. Kalau tobat tomat itu pedas tapi mau lagi gitu loh. Oh itu mah tobat asam manis asam dong berarti. Nah itu ya Ini kita karena dengar aku ya. udah terlalu dibawa, terlalu jauh Jadi gitu. kamu ngerasa pada saat itu kamu nggak mungkin langsung. Tuh sudah dibawa terlalu jauh dia teman-teman ya. Kita bercermin diri sendiri. Kalau kita baik, insya Allah dikasih yang baik ya bun. Ah, oh ya bun. Baca lagi ulangi. Oh, bukan ya Mister tapi ya bun. Ayo baca sendiri. Oh, kita bercermin diri sendiri, kalau kita baik insya Allah dikasih yang terbaik, maksudnya gitu ya Bun gitu. Iya betul Ya, Bunda gitu, betul oke, Bun. Semuanya itu oke, kembali kepada diri kita masing-masing. iya, oke kita dengerin ya. Ini Amaryoni ini bawa Dokter Kamila ini sudah terlalu jauh katanya. Langsung mundur pada saat kamu. Iya gitu, karena kan yang tahu kejadiannya aku gitu. Masa Kejadian aku apa? Ya kejadian sebenarnya kasusnya Bang Amar ini gitu. Duh, kalau tahu kejadiannya dia, berarti dia Hmm, itu bisa jadi saksi dong harusnya. iya Saksi sih adalah Bun. orang yang mengetahui, melihat, dan mendengar terkait dengan kasus yang sedang terjadi. Itu namanya saksi. Nah, dia saksi nggak? Karena kan saat itu kan aku yang lagi berhubungan, aku yang menghubungi pihak-pihak itu, sampai aku yang maju saat dia di selfie, aku yang ngadep ke kepala KPR kan aku sendiri gitu. Jadi
sudah terlalu bawa terlalu jauh gitu akunya gitu. Jadi mau ninggalin juga kan nggak mungkin gitu kan. Udah itulah yang sudah benar teman-teman itu. Sudah ini sudah cinta yang bicara nih. Kalau cinta Iya. sudah bicara, tai kucing itu rasa sadar jepit teman-teman. Silakan. Hmm. Nggak ada, saya belum dapat beritanya. Alexa, Alexa, Kotaro, aku belum dapat beritanya. Itu bukannya yang terakhir kemarin yang apa? Yang terakhir itu Amazon yang di sidang Oh iya terakhir itu nih. kemarin. Iya. Oh ini ada beritanya Alexa, ini ada beritanya ini. Breaking news, Dr. Richard Lee ditahan. Ya, kalau ditahan ini ada apa kan begitu. Ya, 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 nanti kita bahas nih. Saya kirim dulu ya, saya kirim dulu ya breaking news ya. Ntar dulu kita breaking news dulu.